Sekarang ini pakainya kembali lagi ke Jikong. Soalnya kemarin itu simulasinya tegangannya itu naiknya tinggi banget, masih tanpa BMS non smartly. Jadi tegangannya itu bisa naik-naik. Kalau untuk kerja barengnya sih bisa bareng semua. Tapi di antara, kalau untuk yang Huawei ini sudah 0 ampere, ternyata Huawei ini nggak menyuplai tegangan yang sebenarnya di dalam baterai ini. Jadi ngikutin ke MPPT, masih tegangan voltase di MPPT. Jadi ini tetap tak pakai Jikong, cuman tak tambahin untuk relay ya. Itu DC kontaktor 200 ampere 2 biji karena baterainya 2. Jadi yang di switch itu baterai yang untuk minnya. Kalau yang diputus plusnya itu enggak ada efek ya. Jadi sistem ini jika minnya diputus, dia BMS ini mendeteksi low voltage. Jadi semama dari charger ini langsung turun ke discharging kalau udah low voltage ya. Kemarin dipaksakan tetap nggak bisa juga karena apa itu namanya, BMS ini nggak, voltase keluarnya itu nggak sebenarnya, jadi kayak standby gitu loh kalau udah 0 ampere. Itu nggak tahu kenapa, emang BMS nya seperti itu mungkin. Kalau ini jadi tegangan itu bisa naik turun setelah ini mendapat nggak ada arus sama sekali, 0 ampere, tegangannya nggak menyalurkan ke sini kayak sepertinya ya. Nggak tahu itu relay di dalamnya atau sistem BMS MOSFET-nya. Nah, seperti ini tanpa, ini full Huawei ya, ini full Huawei, voltasenya bisa naik sampai 60 lebih kayak gini. Kalau ini udah 0 ampere, ini kemarin pas mendung nih, jadi ada arus enggak, ada arus enggak, ada arus enggak gitu. Ini setelah pakai BMS yang ini dia stabil. Cuman PR-nya bagaimana caranya bisa bikin ini kerja bareng. Soalnya kalau tanpa dibuat, si Jikong ini nyuplai terus, jadi ini nggak bisa ngedeteksi sampai ngedeteksi arusnya, voltasenya berkurang ya. Jadi nggak mau kerja dia kalau nggak cuma didiemin. Sekarang tak kalinya pakai ini, jadi ini mengontrol ya. Seumpama arus Jikong ini min 5, kan ada nih trigger baterai min 0 min 5 ampere ya. Arus Jikong ini dapat min 5, dia akan switch, akan mengaktifkan ini. Jadi triggernya itu mengaktifkan relay yang ini. Cuman 2 detik, tak bikin 2 detik jedanya. Begitu ya. Jadi seperti ini lagi ngecas. Umpama tak matiin ya, ini tak matiin PV nya, harus nih, ini kalau belum 0 belum bisa. Nunggu dulu 0 baru nanti eksekusi biasanya itu. Jadi nanti di charger, dischargingnya bisa bareng.
Tapi ini nunggu nunggu dulu ya. Seumpama ini salah satu udah di-charging, salah yang satunya masih charging. Nanti juga setelah main 5 ini dia akan nyari yang mana yang belum di-charging, nanti akan aktifin relaynya. Seumpama ini tak bikin water heater tak nyalakan ya. Berarti tegangan gede. Ini 0 tuh. Dia relaynya itu tuh. Nanti gantian. Nah, jadi gantian nanti. Jadi nggak sistemnya nggak berbarengan ya. Jadi satu dulu, ini selesai udah di charging, baru bergantian ini satu dulu, baru bergantian pokoknya. Nggak langsung relaynya on off bareng ya. Nanti bisa, ya namanya baterai kan kalau kena beban kejut kayak gitu kan nggak tahu ya. Kita offin lagi, on off lagi. Nanti untuk charger udah tak biarkan saja. Jadi kalau di sini udah ada arusnya, nanti dia akan switch sendiri gitu. Nanti semakin berkurang untuk jigong. Ini udah pengecasan. Nanti kalau biasanya hampir dapat arus di sini kisaran 10 ampere, dia switch gantian di sini, arusnya udah lebih lagi baru ke sini, atau sebaliknya. Kita masih menunggu. Jadi intinya gimana caranya itu bisa, kalau nggak tanpa diakalin gitu ya, sampai malam juga ini charging terus biasanya, atau salah satu charging gitu. Nggak bisa bareng-bareng, soalnya kan kalau baterai sedikit kan gimana caranya bisa menyuplai arus secara berbarengan. Ini udah 13, 20. Ini udah mulai kesini, ini udah mulai sini. Jadi intinya kalau punya aku ini semuanya tak setting ke maksimal 20 ampere, soalnya arusnya itu di sini kadang masih 50 lebih, jadi nanti biar merata.